Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semua. Dan bagaimana kabar Ananda Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah siap untuk belajar? Nah, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, silakan Ketua pimpin pembacaan doanya. Duduk, siap. Berdoa, mulai. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Nah, ada yang tidak hadir hari ini, Ananda? Hadir semua. Semua? Baiklah, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi apa? Kestabilan unsur dan ikatan ion. Siapa yang masih ingat mengenai kestabilan unsur? Coba. Di antara atom-atom yang ada di alam, hanya atom gas mulia yang bersifat stabil. Atom yang lain tidak stabil. Atom yang tidak stabil tersebut berusaha untuk menstabilkan seperti gas mulia. Terus? Di mana gas mulia memiliki elektron valensi penuh yang sesuai dengan aturan oktet dan duplet, sehingga atom-atom yang lain berusaha untuk menerima dan juga melepaskan atom untuk mencapai kestabilan. Iya, bagus Tara. Terima kasih Tara. Jadi untuk membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia itu dapat dilakukan dengan cara membentuk ion, melepas atau menerima elektron. Yang sudah kita pelajari minggu kemarin mengenai ikatan ion. Siapa yang masih ingat apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara dua buah atom, Bu, yang mana yang berikatan, yang satu melepas dan yang satu menerima. Ya, ada yang lain tambahannya? Nah, coba Ananda Ibu. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion negatif dan ion positif. Iya, terima kasih Ananda Ibu. Nah, sekarang langkah-langkah pembelajaran kita hari ini sama dengan yang kemarin, yaitu sekarang Ibu menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Nah, langkah-langkah pembelajarannya itu adalah yang pertama itu adalah orientasi, eksplorasi dan pembentukan konsep, pengaplikasian dan apa kemarin? Menyimpulkan. Nah, itu langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Jadi, minggu kemarin kita sudah mempelajari ikatan ion. Nah, untuk mencapai kestabilan atom-atom dapat menerima atau melepas elektron. Nah, sekarang bagaimana atom-atom tersebut mencapai kestabilan dengan menggunakan pasangan elektron bersama yang disebut dengan ikatan kovalen. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing ini nanti diharapkan yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya peserta didik mampu menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen koordinasi. Nah, penilaian yang Ibu lakukan hari ini yaitu penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi Ananda Ibu semuanya, tolong perhatikan gambar yang ada di papan. Ini gambar apa Ananda Ibu? Air. Nah, siapa yang tahu apa rumus molekul air? H2O. Nah, air atau H2O ini adalah merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Iya. Nah, senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh atau yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah Ananda bayangkan jika tanpa air, apakah Ananda bisa minum? Tidak. Apakah bisa mandi? Tidak. Apakah bisa hidup? Tidak. Tidak bisa
semuanya Ananda kalau tidak ada air. Nah, sekarang akan dibagikan LKPD-nya. Dibagikan dulu LKPD. LKPD yang sudah dibagikan. Sekarang silakan Ananda baca, ada di bagian informasi. Nah, ada bagian informasi. Tolong dipahami bagian informasi tersebut. Kemudian perhatikan model 1, pembentukan ikatan kovalen. Ada model 1 pembentukan ikatan kovalen. Coba perhatikan gambarnya setelah membaca informasi yang ada pada LKPD. Coba pahami Ananda Ibu. Silakan Ananda perhatikan video yang ada di depan ini. Silahkan dipahami ya Ananda Ibu. Kemudian nanti silahkan dijawab pertanyaan kunci yang ada pada LKPD. Berikan. mengizinkan kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Rasya. Kepada Rasya, silakan. Saya akan menjelaskan materi nomor 1. Yang pertama, yaitu soalnya berapakah jumlah elektron valensi unsur H dan Cl. Baiklah, dapat kita ketahui bahwa unsur 1H memiliki elektron valensi yaitu 1 dan 17Cl memiliki elektron valensi 7. Baiklah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kecenderungan unsur H dan Cl untuk mencapai kestabilan? Jawabannya adalah unsur H memiliki 1 elektron dan unsur Cl memiliki elektron valensi 7. Mereka sama-sama membutuhkan 1 elektron valensi. Untuk pertanyaan ketiga, berapakah jumlah elektron yang kurang dari unsur H dan Cl agar tercapai kestabilan?
Jawabannya yaitu 1 elektron. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Raza. Kepada Raza akan silakan. Soal selanjutnya, berapakah elektron yang diterima oleh unsur H dan Cl untuk mencapai kestabilan? Yaitu unsur H dan Cl itu sama-sama membutuhkan 1 elektron. Berdasarkan model di atas, apakah unsur H dan Cl sudah mencapai kestabilan? Sudah jelas tentunya, karena kedua atom tersebut telah mencapai aturan oktet dan duplet. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan jawaban Ananda di atas, nyawa HCl merupakan salah satu contoh ikatan kovalen. Apakah ini maksud ikatan kovalen? Oke, saya akan jelaskan. Ikatan kovalen yaitu ikatan yang terjadi apabila atom-atom tidak stabil bergabung dengan menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama atau penggunaan elektron secara bersama-sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Kepada Dinda silakan. Pertanyaan yang pertama yaitu berapa jumlah elektron valensi dari oksigen? Seperti yang kita ketahui, oksigen mempunyai 8 nomor atom dan konfigurasi elektronnya yaitu 2, 6, sehingga 6 menjadi elektron valensi. Pertanyaan nomor 2, bagaimana kecenderungan masing-masing unsur O untuk mencapai kestabilan? Dikarenakan elektron valensi O6, maka untuk mencapai kestabilan harus menerima 2 elektron. Pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah elektron yang kurang dari masing-masing unsur O agar tercapai kestabilan? Unsur O kurang 2 elektron agar tercapai kestabilan. Pertanyaan nomor 4 akan saya jawab, yaitu berapakah elektron yang diterima oleh masing-masing unsur O untuk mencapai kestabilan? Elektron yang diterima oleh masing-masing unsur O untuk mencapai kestabilan yaitu masing-masing menerima 2 elektron. Berdasarkan model di atas, bagaimana cara unsur O berkaitan dengan unsur O, yaitu dengan unsur O berikatan dengan unsur O yaitu dengan membentuk ikatan kovalen rangkap 2 seperti yang ada dalam gambar. 2 elektron pada satu unsur O menyatu dengan elektron di unsur O lainnya sehingga terjadi pembentukan ikatan kovalen rangkap 2 seperti yang digambar. Apakah jumlah elektron yang dipakai secara bersama oleh kedua unsur? Jumlah elektron yang dipakai bersama oleh kedua unsur yaitu sama-sama 2 atau 1 pasang. Berdasarkan model di atas, apakah masing-masing unsur O sudah mencapai kestabilan dalam senyawa O2? Jawabannya sudah. Berapa jumlah pasang elektron yang disumbangkan oleh atom untuk digunakan bersama? Yaitu jawabannya adalah 3 pasang elektron yang dibutuhkan. Seperti yang kita ketahui, untuk mencapai kestabilan maka ini akan kita stabilkan dengan menambahkan 3 elektron valensi. Selanjutnya, berapakah jumlah elektron valensi nitrogen? Yaitu nitrogen memiliki nomor atom 7 dengan konfigurasi elektron 2 dan 5, sedangkan elektron valensinya yaitu 5. Selanjutnya, apakah atom nitrogen dalam amonia NH3 sudah mencapai konfigurasi oktet? Jawabannya adalah sudah. Selanjutnya, apakah atom nitrogen dalam amonia mempunyai pasangan elektron bebas? Jika ada, berapa pasangannya? Yaitu 1 pasang. Selanjutnya, berapakah jumlah elektron valensi atom unsur boron? Atom boron memiliki elektron valensi yaitu 3 elektron valensi. Soal selanjutnya, apakah atom boron dalam BF3 sudah mencapai konfigurasi oktet? Jawabannya adalah belum. Soal selanjutnya, perhatikan struktur Lewis senyawa NH3BF3. Dari manakah sumber elektron ikatan antara atom N dan atom B dalam senyawa itu? Yaitu dari atom N. Saya kembalikan kepada moderator. Akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Tara tadi, yaitu coba jelaskan jenis-jenis ikatan kovalen. Ikatan kovalen yaitu ada ikatan kovalen rangkap 1, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi.
Yang ketiga, jelaskan proses pembentukan senyawa kovalen koordinasi. Jawabannya, pembentukan senyawa koordinasi terjadi ketika penggunaan pasangan elektron bersama yang digunakan oleh kedua atom yang saling berikatan yang berasal dari salah satu atom saja. Kami akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih kepada moderator kelompok penyaji yang telah memberikan saya izin untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya, coba teman-teman gambarkan proses terbentuknya ikatan kovalen antara unsur H dan unsur O. Saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu gambarkan proses terbentuknya ikatan kovalen antara unsur H dan O. Di sini sama-sama kita lihat, yaitu atom H memiliki nomor atom 1, di mana konfigurasi elektronnya yaitu 1 dan elektron valensinya juga 1. Sehingga atom H ini membutuhkan 1 elektron valensi untuk bisa mencapai kestabilan. Selanjutnya yaitu atom O dengan nomor atom 8 dengan konfigurasi elektron 2 dan 6. Nah, atom O8 ini untuk mencapai kestabilan, maka dia membutuhkan 2 elektron. Sehingga menjadi 2, 8. Jika terjadi penggunaan elektron bersama dan 2 atom H sebagai berikut. H memiliki 1 elektron ditambah dengan O memiliki 2, 4, 6 elektron ditambah H memiliki 1 elektron. Sehingga menjadi setelah distabilkan, H memiliki 2 elektron, O memiliki 8 elektron, dan H memiliki 2 elektron. Jika digambarkan menjadi seperti ini, dan ini hasil terbentuknya ikatan kovalen antara unsur H dan O. Saya masih kurang mengerti tentang materi yang dijelaskan, dan tolong jelaskan kembali perbedaan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3 beserta contohnya. Perbedaan di antara ketiganya, ini kovalen rangkap tunggal melibatkan penggunaan bersama satu pasang elektron oleh 2 atom yang berikatan. Contoh dari kovalen rangkap tunggal ini seperti yang telah dijelaskan oleh rekan tadi, akan saya ulang kembali. Contoh pertama, contoh kovalen rangkap tunggal ini akan dilambangkan oleh garis 1 dengan unsur senyawa 2. Di sini H2O 2 ini milik dari unsur H. Dengan kata lain, H dengan 2 berada di antara sisi kanan dan sisi kiri, dan O berada di tengah-tengah. H memiliki unsur atom yakni 1, dan O memiliki unsur elektron valensi 6. Agar senyawa ini mencapai kestabilan, maka unsur O menerima satu unsur dari unsur H, sehingga menjadi memiliki unsur 8 unsur, harus memiliki 2 unsur elektron valensi dan unsur selanjutnya. Itu contoh dari kovalen rangkap tunggal. Unsur O2. Maksud dari unsur O2 ini adalah unsur O ada 2, yang dimana elektron valensi dari unsur O ini ada 6. Sehingga unsur O2 ini atau rangkap 2 rangkap 2 dengan dilambangkan
Trik 2. Yang ini untuk rangkap dengan digambarkan diangkat tunggal dari 1. Nah, untuk rangkap 2 karena di sini ada sudah mencapai kestabilan dengan nilai 8, O bagian kanan 8 di nilai 8 dan O bagian kiri bagian 8. Sehingga kedua ini yang penyatu atau O2 yang memiliki ikatan sehingga memiliki kestabilan dilambangkan dengan sebagai lambang dari strip 2 ini sebagai lambang dari rangkap 2. Selanjutnya kovalen rangkap 3. Kovalen rangkap 3 yakni ikatan yang terbentuk jika terjadinya penggunaan bersama 3 pasang elektron oleh 2 atom yang berikatan. Contoh dari kovalen rangkap 3 ini yakni contoh senyawa dari rangkap 3 ini ada N2. Contoh dari rangkap 3 yakni N2 yang memiliki elektron valensi bernilai 7 sehingga ketika keduanya saling berikatan dan mencapai kestabilan maka N ini memiliki terbentuk dan kestabilan sehingga terbentuknya rangkap 3 dengan dilambangkan oleh garis 3. Penjelasan yang Pak saya sampaikan kepada Rasya bagaimana atas penjelasan saya. Ucapan terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil dan kita berikan aplaus kepada kelompok. Sedikit meluruskan. Ada jenis-jenis ikatan kovalen. Ada yang bilang tadi ikatan kovalen rangkap 1. Itu nggak ada. Jadi yang ada itu ikatan kovalen tunggal. Bukan rangkap tunggal. Ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan materi ibu ini. Jadi, ikatan kovalen itu terbentuk akibat kecenderungan atom-atom untuk menggunakan elektron bersama agar memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia. Nah, atom-atom yang berikatan secara kovalen itu umumnya adalah atom yang berasal dari apa? Non-logam dengan non-logam. Nah, kemudian ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi karena apa? Pemakaian pasangan elektron ikatan. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan kembali gambar ibu di papan ini. Nah, ini adalah contoh ikatan kovalennya. Atom H itu memiliki nomor atom sama dengan 1, di mana elektron valensinya adalah 1. Ini perhatikan gambarnya. Atom Cl memiliki nomor atom 17 dengan konfigurasi 2, 8, 7, berarti 7 elektron valensi pada atom Cl. Nah, atom H itu membutuhkan 1 elektron untuk mencapai konfigurasi seperti gas mulia, yaitu apa? He2. Nah, Cl itu dia membutuhkan 1 elektron untuk mencapai konfigurasi gas mulia seperti Ar288. Nah, di sini antara atom H dan Cl itu akan bergabung membentuk suatu ikatan. Ya, jadi sama-sama membutuhkan 1 buah elektron. Nah, bisa kamu lihat ini pembentukan ikatannya sehingga nantinya bisa memenuhi aturan oktet dan duplet. Nah, sehingga nanti akan terbentuk senyawa apa? HCl. Nah, jadi jenis ikatan itu ada yang tunggal, rangkap. Ini bisa kamu lihat ini, ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama 2 pasangan elektron kalau untuk rangkap 2. Kalau rangkap 3 berarti dia menggunakan 3 pasangan elektron ikatan. Iya.
sekarang coba kamu perhatikan lagi. Ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi apa tadi? Ikatan kovalen di mana elektron-elektron dalam pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu Iya, atom. ikatan kovalen di mana elektron yang digunakan bersama itu berasal dari salah satu atom saja. Contohnya di sini. Nah, ini bisa kamu lihat contohnya di papan. Nah, jadi elektron yang digunakan bersama ini hanya berasal dari atom apa ini? Atom N. Nah, ini dia. Berarti yang lainnya ini apa namanya? Ada namanya PEB, PEI. Apa itu PEB? Pasangan elektron bebas. Elektron bebas. Kalau PEI? Pasangan elektron ikatan. Bisa kamu lihat ini di gambar mana yang pasangan elektron ikatan, mana yang pasangan elektron bebas, mana yang ikatan kovalen koordinasinya. Bisa kamu perhatikan gambar. Nah, bisa dipahami itu Ananda Ibu? Bisa? Nah, ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah tidak. Nah, berarti paham dengan materi hari ini? Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Dari yang kita pelajari hari ini teman-teman, yang pertama saya menangkap kesimpulan pengertian dari ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat kecenderungan atom-atom untuk memiliki pasangan elektron untuk mencapai kestabilan atau memiliki konfigurasi elektron seperti konfigurasi gas mulia yang terdekat. Biasanya itu terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam. Selanjutnya ada beberapa jenis ikatan kovalen. Yang pertama ikatan kovalen tunggal, di mana ini terjadi akibat pemakaian satu pasang elektron secara bersama oleh dua atom yang berikatan. Dan juga ada jenis yang kedua yaitu ikatan kovalen rangkap dua, di mana ini terjadi akibat pemakaian dua pasang elektron secara bersamaan oleh dua atom yang berikatan. Dan selanjutnya ada jenis ikatan kovalen rangkap tiga, di mana ini terjadi akibat pemasangan tiga pasang elektron oleh dua atom yang berikatan. Dan juga ada ikatan kovalen koordinasi, di mana ini terjadi akibat pemasangan elektron yang mana elektron yang digunakan secara bersama itu berasal dari salah satu atom yang berikatan. Oke, sekian kesimpulan dari Melsi. Yang sudah memberi kesimpulan. Nah, Ananda Ibu, bagaimana perasaan Ananda setelah mempelajari materi hari ini? Senang. Siapa ya? Metode menggunakan metode. Nah, apa lagi? Memahami. Menggunakan media. Metodenya menarik, ya? Sekarang Ibu tanya, apa upaya Ananda untuk memahami materi ini lebih dalam lagi? Belajar lagi di rumah. Iya, bagus Sarah. Yang lain apa tambahannya? Iya, bagus sekali. Nah, jadi tolong Ananda pelajari materi tersebut lagi dan baca dan pahami kembali. Nah, sekarang Ananda Ibu untuk melihat pemahaman Ananda terhadap materi hari ini, nah, Ibu akan melakukan evaluasi. Nah, jadi Ananda Ibu tidak boleh mencontek, kerjanya sendiri-sendiri. Nah, nanti jawabannya langsung dijawab di kertas yang sudah Ibu bagikan. Ananda Ibu tolong baca materi kita berikutnya di rumah, pelajari terlebih dahulu dan pahami materi tersebut untuk pertemuan kita berikutnya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan Ketua, silakan ditutup. Akhirnya pembelajaran hari ini, marilah kita bersyukur. Bersyukur mulai. Amin.